Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Bandung TV, apa kabar Anda hari ini? Walaupun masih dalam situasi Ramadan di tengah-tengah pandemi, kita harus memiliki semangat optimis untuk bisa melawan bahkan berdamai dengan kondisi saat ini. Dan kalau kita lihat bahwa akibat dari pandemi global yang dirasakan seluruh dunia, tentunya semua hal ini diambang krisis. Tidak hanya negara maju saja, termasuk Indonesia pun sama mengalami krisis, dan juga bagaimana upaya pemerintah untuk menyelamatkan umat manusia sekaligus menyelamatkan perekonomian bangsa ini, karena bagaimanapun juga kita harus bisa menyelamatkan ekonomi dari dampak pandemi. Dan saat ini saya tidak sendiri dalam program Talk Show Adikarya Parlemen, karena untuk membahas penyelamatan ekonomi dari dampak pandemi, saya menghadirkan satu narasumber, yaitu seperti biasa Anda sangat familiar dengan beliau. Beliau adalah Bapak Yunandar Eka Perwira selaku anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat. Dan untuk mengawalinya kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yunandar. Apa kabar? Sehat ya? Oke, ini kesekian kalinya kita berbincang dalam kondisi pandemi Pak Yunandar. Dan kalau berkaitan dengan hal tersebut, menurut Pak Yunandar sendiri, insight dari seorang anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat berkaitan dengan situasi dan juga kondisi perekonomian Indonesia saat ini seperti apa? Ya, saat ini kita harus melihat kepada hal yang memang lebih luas ya, karena tidak mungkin kita berdiri sendiri dalam kata pandemik ini. Jawa Barat adalah bagian dari Indonesia, dan saya kira ketika pemerintah pusat punya kebijakan, kuncinya agar kita bisa sama-sama sukses keluar atau survive, bertahan dari kondisi ini, ya harus menurut kepada salah satu pimpinan begitu. Jadi tidak mungkin yang satu ke sana, yang satu ke sini. Jadi ketika pemerintah pusat mengatakan kita akan bergerak keluar dari pandemik ini dengan satu cara, yaitu dengan PSBB, ya mau tidak mau kita harus ikut. Dan perekonomian yang sekarang sedang disetting untuk diselamatkan oleh pemerintah pusat, saya lihat memang arahnya lebih ke bagaimana kita semua bisa hidup seperti biasa, normal, walaupun virus ini tetap berada di sekitar kita. Jadi tidak akan menunggu sampai wabahnya hilang, reda. Kita akan, pemerintah pusat akan coba mendorong kita masyarakat untuk tetap beraktivitas, perlahan-lahan kembali ke aktivitas yang normal. Nah, dengan demikian di Jawa Barat pun saya kira tidak jauh dari situ. Artinya apa? Artinya tidak akan ada kebijakan yang lebih ketat dibandingkan PSBB. Jadi kita harus bersiap ketika misalnya nanti suatu saat PSBB dinyatakan tidak ada. Artinya apa? Artinya tidak ada hambatan, tidak ada batasan lagi untuk beraktivitas. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah kesiapan masing-masing individu, begitu. Pelaku-pelaku ekonomi, baik di sektor di perdagangan, pertanian, ini harus sudah melihat dan beradaptasi menurut saya. Jadi bisa jadi selama ini ketika standar beraktivitas diterapkan menggunakan APD itu hanya untuk para tenaga medis, bisa jadi sekarang sudah saatnya kita melihat itu sebagai bagian dari pelaku ekonomi begitu. Nah, karena apa? Karena tidak ada sesungguhnya satu batasan yang jelas kapan wabah ini akan berakhir begitu. Bisa jadi bulan September, bisa jadi akhir tahun, atau bahkan mungkin 2 tahun lagi. Tidak ada yang tahu. Tetapi dengan kita semakin terbiasa menghadapi virus ini sebagai bagian dari kehidupan kita, seperti kita menghadapi virus influenza atau virus demam berdarah, saya yakin sesungguhnya kita akan semakin mempersiapkan diri. Ya, suatu saat insya Allah vaksinnya akan tiba, saya yakin. Karena
seluruh dunia sedang berusaha untuk membuat vaksin itu, termasuk pemerintah Indonesia. Namun demikian, dengan vaksin pun tidak ada jaminan bahwa virus ini akan hilang begitu. Nah, dengan demikian perekonomian harus kita mulai sesungguhnya persiapannya bukan nanti setelah kita merasa akan terjadi akhir dari wabah ini, karena tidak ada yang tahu tadi sekali lagi akhir, tapi kita mulai sekarang persiapannya. Jadi sebagai contoh misalnya di tradisional gitu, sudah saatnya mulai diterapkan satu standar baru, mulai dari physical distancing, mulai dari APD, mulai dari sanitasi begitu. Nah, ini akan memberikan kepercayaan diri pada setiap masyarakat untuk pergi bertransaksi di pasar, sehingga perekonomian mulai dari bawah akan kembali berputar. Nah, ini persiapan yang seperti ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena kita tahu di tingkat disiplin warga kita, termasuk warga Jawa Barat, sesungguhnya begitu baik. Nah, harus mulai dibiasakan begitu dari sekarang ketika ke pasar misalnya, atau pedagang di pasar menggunakan APD yang memadai. Tidak hanya sekedar masker, tetapi juga masker yang dipakai dengan baik, kemudian juga ada pelindung wajah misalnya, ada sarung tangan, ada hand sanitizer yang selalu digunakan secara kontinu. Bahkan misalnya setiap transaksi sebelum dan sesudah mereka menggunakan prosedur itu begitu. Demikian juga masyarakat yang datang ke pasar tradisional sudah saatnya melihat misalnya ketika bertransaksi ya sama, kita juga harus melihat itu sebagai satu kebiasaan baru menggunakan APD misalnya, menjaga jarak dengan para pembeli yang lainnya, kemudian juga berusaha selalu mencuci tangan baik sebelum dan setelah transaksi. Nah, kelihatannya mudah sekali, tetapi kalau lihat dan hasil telusuran saya ke pasar-pasar tradisional itu sangat berat, apalagi kondisi pasar kita sebenarnya juga secara sanitasi itu tidak begitu baik begitu. Tapi ini sebuah momentum. Kalau kita paksakan bahwa prasyarat dalam perjalanan ekonomi ini dimulai dengan satu standar baru, misalnya pasar tradisional itu harus bersih, kering begitu ya, dan karena itu berkaitan dengan masalah nyawa kalau sekarang ini, ya itu harus, saya yakin itu bisa dilakukan itu di pasar tradisional. Kemudian di industri misalnya, Jawa Barat banyak sekali sektor industri, terutama industri kecil, dan ini sekarang kesulitan karena merasa takut untuk memulai industri, memulai proses produksi, tapi juga ternyata pasarnya berhenti total gitu. Nah, ini dua hal yang juga lebih rumit dibandingkan sekedar pasar tradisional tadi. Yang pertama, untuk bisa berproduksi tentu saja harus ada tadi perlengkapan yang sama. Ya, kita sudah melihat beberapa kasus di Surabaya misalnya, ada pabrik yang terpaksa berhenti karena ada buruhnya yang tertular begitu banyak begitu. Artinya apa? Artinya standar alat-alat perlengkapan pelindung dirinya itu harus ditingkatkan. Harus ada satu standar baru orang bekerja di industri ini seperti apa alat pelindung dirinya, sehingga perusahaan bisa berjalan. Termasuk juga harus ada sistem checking terhadap virusnya misalnya. Kalau misalnya bisa diupayakan, bahkan setiap minggu di setiap perusahaan ada pengecekan terhadap kondisi kesehatan begitu, yang langsung mencari tahu bahwa dia sudah tertular atau belum. Nah, kemudian ada standar bagaimana cara bekerja yang biasanya mungkin ada di ruang tertutup menggunakan AC misalnya, ya mungkin harus diubah gitu polanya, tidak lagi seperti itu dan lain sebagainya. Untuk sisi penjualan industri ini yang lebih rumit. Kenapa? Karena pasar globalnya terhenti. Kalau kita bicara misalnya produk Jawa Barat yang berkaitan dengan ekspor. Nah, tetapi sebenarnya cara pandangnya harus diubah sedikit menurut saya. Betul bahwa semua negara sekarang terdampak, baik ekonominya maupun perdagangannya. Tetapi Indonesia itu sebuah negara sangat luas, negara yang satu sama lain sesungguhnya dipisahkan oleh pulau, satu sama lain punya potensi. Jadi kalau kita posisikan sebagai sebuah kawasan di Indonesia ini, di mana Jawa Barat adalah bagian dari kawasan tersebut, maka sesungguhnya kita sudah melihat sebuah pasar baru, bahwa
Aceh, bahwa Maluku, bahwa Kalimantan Selatan itu adalah bagian dari pasar yang baru paradigma kita. Kenapa? Karena itu ada di dalam lingkungan kebijakan pemerintah Indonesia yang sampai kapanpun menurut saya tidak akan melakukan lockdown begitu. Jadi tinggal dengan standar yang sama, kita bisa bertransaksi antar provinsi ini, antar pulau ini. Nah, ini akan sebenarnya mungkin tidak sehebat transaksi antar negara, tetapi ketika kita bisa mengoptimalkan kekuatan ekonomi sendiri saja, saya yakin kita akan bisa bertahan. Produk Jawa Barat misalnya produk tekstil begitu, itu mungkin saya kira pesaingnya di Indonesia hanya ada di Jawa Barat, di sebagian di Jawa Timur dan di Banten begitu ya. Nah, dengan melihat paradigma bahwa Indonesia adalah sebuah kawasan, maka kita akan berusaha menjual produk ini ke daerah yang lain begitu, yang dia tidak punya industri tekstil, yang dia punya keunggulannya di ekonomi itu di pertanian misalnya. Ke Sulawesi misalnya yang selama ini pertumbuhannya sangat tinggi, mereka hidup dari pertanian, mereka punya kekuatan ekonomi, ya kita melaksanakan bisnis ekspor kita ke Sulawesi begitu. Nah, maksud saya adalah kita coba menguatkan di Indonesia sendiri dulu ketika kita punya kebijakan yang sama satu Indonesia untuk tidak melakukan lockdown ekonomi. Karena kalau kita bicara secara global ya pasti kita akan berhadapan dengan kebijakan masing-masing negara yang berbeda. Dengan men-set up Indonesia sebagai satu kawasan yang bisa bertransaksi ekonomi satu sama lain, ini minimal akan membuat kita bertahan dan memutarkan perekonomian di wilayah ini. Perputaran perekonomian skala nasional tentu menjadi salah satu angin segar untuk menyelamatkan perekonomian di negara kita. Tapi kalau kita lihat bahwa data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan kita Dr. Sri Mulyani yang mengatakan bahwa di awal tahun defisit anggaran kita di angka 2% dan saat ini kita mengalami defisit anggaran 5,01%. Dan apakah defisit anggaran tersebut bisa terrecovery lagi untuk pemulihan ekonomi yang kabarnya memang sulit diprediksi? Ya, itu adalah satu pandangan ekonomi yang populer sekarang di Indonesia maupun di dunia, bahwa angka pertumbuhan itu ditopang oleh belanja pemerintah. Iya. Nah, untuk mencapai satu level tertentu, target tertentu, misalnya angka pertumbuhan 1%, maka dibutuhkan sekian triliun belanja pemerintah. Nah, kemudian belanja pemerintahnya tidak tercapai sesuai target tersebut, maka disebutlah defisit. Defisit ini tutup biasanya dengan hutang, dengan menerbitkan surat hutang, begitu. Itu pandangan karena yang dituju adalah tingkat pertumbuhan. Padahal sesungguhnya tingkat pertumbuhan itu bukan berarti bahwa satu perekonomian suatu negara itu semakin baik, tidak begitu. Pertumbuhan itu didukung, disuplai oleh 4 faktor, baik selain belanja pemerintah juga belanja swasta, kemudian belanja rumah tangga dan ekspor gitu. Nah, ketika itu diterapkan, belum tentu masyarakat itu merasakan ketika pertumbuhan tinggi, ekonominya meningkat, belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi yang lebih banyak menyumbang terhadap perekonomian adalah perusahaan-perusahaan besar. Menyumbang adalah orang kelas menengah atas begitu, yang memang menguasai ekonomi Indonesia lebih besar. Nah, yang paradigma yang harus diterapkan menurut saya bahwa saat ini setiap rakyat Indonesia, walaupun rata-rata adalah kelas menengah bawah ya, mungkin kalau di Jawa Barat itu sekitar 80% kelas menengah bawah yang sekarang terdampak 65% menjadi kelas bawah, perlu bantuan sembako begitu. Ini sebenarnya satu kekuatan daya tahan. Karena sesungguhnya ketika mereka pelaku menengah bawah, masyarakat menengah bawah ini menjadi pelaku ekonomi, mereka tidak butuh yang terlalu besar. Bagi mereka yang penting adalah mereka bisa berjualan, mereka bisa menjual produk hasil buatan mereka yang ada industri rumah tangga, dan itu semua bisa dilakukan lewat online. Sementara kalau tadi bicara defisit keuangan negara, itu betul-betul bicara bagaimana caranya agar ada modal besar yang masuk ke sini, begitu. Jadi sementara maksud saya paradigma sekarang yang harus diubah adalah bagaimana justru setiap
warga negara ini, setiap pelaku usaha kecil ini yang diberikan kesempatan untuk bergerak lebih cepat. Nah, jadi pasarnya pun tidak perlu pasar ekspor. Kalau kita bicara pelaku industri kecil atau pelaku pedagang di pasar tradisional, yang penting adalah bagaimana produk itu ada yang membeli, begitu. Jadi ini kan tahapannya tingkat survive ya, pertahanan. Jadi kita tidak bicara pertumbuhan ekonomi di sini. Kita bicara bagaimana pemerataan ekonomi di mana semua masyarakat yang dari yang paling rendah sampai yang menengah bawah terdampak, semuanya bisa berputar lagi ekonominya. Ini jauh lebih kecil nilai ekonominya dibandingkan kita bicara satu target angka pertumbuhan. 1% pertumbuhan saja di kondisi sebelum wabah ini itu nilainya sama dengan 100 triliun begitu. Jadi agak sulit kalau kita bicara ekonomi masyarakat rendah di Indonesia dengan pertumbuhan 1% harus mendatangkan 100 triliun. Padahal mungkin dengan 1 triliun saja itu sudah bisa menggerakkan UMKM dan juga para pedagang tradisional untuk tetap bisa bergerak setiap hari. Jadi bayangkan jauh sekali nilai ekonomi yang diperlukan kalau kita fokus kepada industri kecil dan UMKM ini. Nah, kuncinya adalah dimanapun bisnis itu adalah pasar. Bagaimana pasar ini kita edukasi. Selama ini kita lihat misalnya bahkan pasar ekonomi digital kita, marketplace dan lain sebagainya itu menggunakan produk dari luar negeri, terutama dari Cina. Itu hampir 90% barang yang diperdagangkan adalah barang dari Cina. Nah, kalau kita bicara ekonomi versi rakyat ini, ekonomi versi industri kecil ini, maka bagaimana mengupayakan agar semua perdagangan yang ada di Indonesia itu menggunakan produk lokal begitu, sehingga semua punya kesempatan untuk menjual barangnya, walaupun tidak terlalu besar dibandingkan kita bicara industri-industri besar yang tadi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi yang dituju adalah pemerataan tadi. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti diharapkan memang pelan-pelan, ini sifatnya pelan-pelan karena kita bicara survival, pelan-pelan masyarakat dan industri kecil dan para pelaku usaha yang ada di Indonesia menemukan sendiri pasarnya yang selama ini sudah hilang dan ditopang kelas menengah. Nah, kelas menengah ini pada saat COVID adalah kelas yang paling terdampak secara psikologis, tetapi tidak secara ekonomis. Kelas menengah itu masih punya aset begitu ya. Jadi walaupun hari ini mereka kena dampak dan di lockdown tanpa harus dapat pendapatan, mereka mungkin masih bisa bertahan sampai akhir tahun karena punya aset itu. Tinggal lepas asetnya, mereka masih dapat sumber pendapatan. Tapi beda dengan menengah bawah. Menengah bawah punya pendapatan yang cukup, tapi tidak punya aset rata-rata begitu. Paling asetnya itu mungkin hanya berupa motor begitu ya, yang paling banyak digunakan sebagai modal mereka sehari-hari. Bahkan rakyat Indonesia sama sekali tidak punya aset dan tidak punya pendapatan. Nah, konstruksi dari penyiaran yang baru ini, itulah yang disebut ekonomi kerakyatan sesungguhnya. Di mana yang kita lihat itu adalah masyarakat paling bawah. Di mana yang kita lihat bukan rejim pertumbuhan ekonomi, tapi yang kita lihat ada pemerataannya. Yang kita lihat adalah bagaimana masyarakat punya akses terhadap pasar, terhadap modal, yang sesungguhnya kalau dikapitalisasi tadi, ya tidak terlalu besar begitu. Tapi tetap bisa berdampak untuk memutar ekonomi ini. Oke, Pak Yunandar, ekonomi kerakyatan merupakan salah satu kunci pokok pemerintah untuk memulihkan lagi perekonomian di tengah pandemi, terutama untuk mereka para pelaku usaha UMKM. How to survive itu yang paling penting untuk bisa digaungkan kepada mereka pelaku UMKM. Betul ya Pak Yunandar ya? Ya, betul. Dan ini yang penting menjadi program pemerintah. Nah, kita akan bicaranya menurut saya itu bagaimana program pemerintah itu menyentuh langsung kepada UMKM, menyentuh langsung pada pedagang kecil, menyentuh langsung pada industri kecil. Ini yang selama ini tidak dilakukan begitu. Pemerintah Jawa Barat misalnya itu selalu bicara bagaimana membantu UMKM, bagaimana membantu industri kecil, tapi sesungguhnya sangat kecil. Lebih banyak anggaran itu digunakan untuk belanja rutin, lebih banyak anggaran digunakan untuk belanja infrastruktur. Nah, harus ada perubahan paradigma. Bagaimana cara menggerakkan ekonomi kecil ini? Salah satunya sesungguhnya sudah ada konsep
namanya pusat distribusi provinsi ya. Ini perda yang disiapkan oleh pemerintah Jawa Barat dan merupakan usulan DPRD Jawa Barat untuk tadi membantu menjadi satu penghubung antara usaha kecil dengan pasarnya begitu, antara produsen kecil dengan pasarnya. Nah, di sana pemerintah harus muncul. Selama ini perekonomian itu diserahkan kepada swasta, sehingga yang terjadi adalah penguasaan perekonomian oleh jaringan-jaringan yang kadang-kadang kita sebut sebagai mafia begitu. Karena ketika petani misalnya menjual produknya berupa padi ke pasar, itu harus melewati rantai pasok yang panjang sekali, melalui tengkulak, melalui distributor besar, melalui pasar retail modern, baru kemudian ke pasar tradisional, baru ke konsumen begitu. Jadi panjang sekali, dan itu menyebabkan ekonomi menjadi tidak efisien. Ekonomi jadi tidak efisien ya. Oke, Pak Yunandar, kita akan jeda sejenak saja untuk melanjutkan pembahasan kita, tidak apa-apa ya? Oke, pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda, masih bersama Bapak Yunandar Eka Perwira, anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat. ASU, mengupas informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat. Jangan lewatkan A3 Asah Asih Asu setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Kasuat-suat durian dipaksa pegang. Emut-emut akang sekarang di rumah udah gelisah. Berbicara mengenai ekonomi kerakyatan, itu adalah pokok yang paling penting untuk bisa membangun geliat perekonomian masyarakat di tengah pandemi saat ini. Anggaran pemerintah untuk bisa memulihkan ekonomi ini tidak main-main, pemirsa, ada di angka 56 triliun rupiah. Dan tidak ada yang tahu kapan kita bisa pulih kembali, 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan lebih dari itu, merupakan salah satu prediksi yang harus kita tangani bersama. Dan bagaimana skema yang memang ditawarkan oleh pemerintah untuk para pelaku UMKM. Setidaknya ada 5 skema yang akan ditawarkan, diantaranya adalah relaksasi, kemudian pemberian insentif, dan juga adanya dispensasi pajak. Dan kita akan coba tanyakan bagaimana skema-skema tersebut dinilai efektif bagi para pelaku UMKM yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat. Kembali saya akan berbincang dengan anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Bapak Yunandar Eka Perwira. Silakan Bapak, berkaitan dengan skema yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM. Ya, jurus yang selalu digunakan oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat, itu adalah berkaitan dengan kredit yang selama ini diterima oleh masyarakat, baik itu perusahaan besar, menengah maupun UMKM atau usaha-usaha industri kecil begitu ya. Nah, sesungguhnya dari sekian banyak UMKM yang ada di Jawa Barat misalnya, yang sampai usaha mikro kecilnya itu 98,4%. Ya. Jadi pelaku usaha di Jawa Barat itu mikro kecil. Kita sebagian besar tidak bisa mengakses kredit tersebut. Jadi kebanyakan boleh dibilang hanya karena modal usaha sendiri saja. Karena memang kecil sekali nilai ekonomi juga. Jadi dengan uang, bahkan hanya uang ratusan ribu rupiah, mereka bisa memutar usaha mereka. Jadi tidak usah dibayangkan sebagai modal dari perbankan yang besar, kemudian diputar dengan bunga yang bagus. Tidak. Karena
Kenapa? Karena tidak bankable. Banyak petani, nelayan, kemudian pedagang pasar itu sama sekali tidak tersentuh oleh kredit-kredit tadi. Jadi ketika disebutkan ada relaksasi, ada kemudian bunga kredit yang bisa diturunkan, ya itu tidak menyentuh kepada para pelaku usaha mikro kecil ini begitu. Nah, justru yang menjadi hambatan mereka, kalau kita belajar sejarah dulu pada saat krisis moneter tahun 98, usaha mikro kecil ini yang paling survive. Karena mereka sama sekali tidak berhubungan dengan permodalan dari perbankan yang pada waktu itu kolaps, gitu. Nah, jadi yang dilakukan oleh mereka, ya yang penting mereka bisa berjualan produknya, bisa menjual produk ke pasar, yang pasarnya juga pasar lokal, bukan pasar internasional yang juga pada waktu itu juga kolaps, begitu. Nah, ini pada saat ini, sekarang ini, pasar lokalnya terdampak, begitu. Mereka usaha mikro kecil ini tidak peduli dengan kondisi pasar internasional, tapi yang penting bagaimana caranya keluar dari rumah, itu barang dagangannya ada yang beli, mau itu tengah jalan, pasar, begitu ya. Tapi sekarang kan tidak ada yang beli, begitu. Karena apa? Dua hal. Yang pertama, orang takut keluar dan bertransaksi. Yang kedua adalah karena dilarang oleh pemerintah, begitu. Nah, akhir-akhir ini ketika PSBB sudah berjalan selama hampir memasuki bulan kedua, ini saya lihat orang juga sudah merasa bosan di rumah, begitu. Pertama ingin keluar rumah, yang kedua emang ingin melakukan transaksi karena dia sudah kehabisan persediaan untuk bertahan hidup. Nah, saya melihat bahwa tadi semua kebijakan itu hanya menyentuh dari kelas menengah ke atas. Kalau bicara kebijakan soal sektor ekonomi, yang penting buat pelaku ekonomi mikro dan kecil adalah kebebasan mereka untuk bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Tidak perlu relaksasi kredit karena memang tidak dapat kredit dari manapun. Nah, tapi di sana seharusnya pemerintah hadir. Ada skema-skema bantuan dari pemerintah, misalnya dana bergulir yang bisa digerakkan begitu untuk para pelaku ini, yang sampai hari ini sangat kecil nilainya. Bahkan untuk pemerintah Jawa Barat mungkin ya hampir tidak ada bantuan kredit dana bergulir ini. Yang sebenarnya tadi dari mulai berapa ratus ribu rupiah saja itu sangat bisa membantu begitu. Yang selama ini yang hadir di sana adalah para lintah darat begitu, atau kalau di pasar istilahnya bank emok atau bank keliling begitu ya. Itu yang mengambil peranan itu, yang bahkan ketika mereka hadir di sana dengan bunga yang sangat tinggi, ternyata masyarakat pedagang tradisional industri kecil masih bisa memanfaatkan itu dan bertahan walaupun tidak berkembang karena memang bunganya sangat tinggi sekali. Tapi karena mekanisme pembayarannya yang tiap harian begitu, ya akhirnya mereka bisa membayar itu karena memang pendapatannya harian, dia harus bayar kredit ke lintah darat itu harian, ya akhirnya bisa tercover juga gitu. Akhirnya mereka cuman memang untuk pertumbuhan usahanya mereka akhirnya tidak menolong, hanya untuk bertahan saja untuk survei. Bahkan sehingga ada banyak orang jualan di pasar tradisional itu puluhan tahun tapi tidak berkembang, begitu saja. Nah, ini yang harus segera kita pemerintah bantu. Bagaimana caranya yang kecil-kecil ini sekarang menjadi perhatian utama, bukan perusahaan menengah dan besar lagi yang pasti akan sangat kesulitan untuk memasarkan produknya ke pasar yang luas seperti pasar internasional. Yang kecil-kecil ini, yang industri kecil misalnya di Jawa Barat, sekarang misalnya berkembang industri kuliner di Jawa Barat. Kebutuhan mereka, industri kuliner rumahan ini, itu bagaimana menjual satu harinya mungkin cukuplah beberapa puluh saja begitu ya. Itu memang sudah ada yang berinisiatif berpindah ke pasar digital lewat marketplace, lewat sosial media begitu. Tetapi itu masih kurang efisien menurut saya, masih kurang efektif. Kenapa? Karena pada intinya mereka hanya mencoba dengan kemampuan yang ada. Nah, di sana pemerintah harus hadir. Tadi saya sempat sebutkan, pusat distribusi provinsi itu fungsinya adalah menyerap produk-produk seperti ini. Jadi bagaimana caranya diserap semua produk industri kecil, produk pertanian, produk nelayan, produk peternakan lokal, dan dihadirkan di
pasar begitu. Dihadirkan termasuk di pasar digital. Jika tadi yang 90% barang yang diperjualbelikan itu berasal dari Cina, dari barang impor, sekarang digantikan oleh barang lokal. Apakah bisa? Pasti bisa, saya yakin. Tinggal bagaimana caranya itu dikelola dan disubsidi. Nah, kata kuncinya adalah disubsidi di tahap awal sehingga mereka bisa memutarkan itu. Jadi misalnya ada industri kecil, dia produksinya makanan olahan. Kesulitan nomor satu dia pasti adalah dia tidak bisa menjual itu. Nah, pusat distribusi provinsi ini harus menyerap itu dulu dan menjadi pelaku penjualnya begitu. Baik nanti, jadi tanggung jawab penjualan itu diambil alih oleh pemerintah. Nah, itu kuncinya di sana. Karena memang produsen ini kebanyakan tidak bisa menjadi marketer. Nah, dengan berfungsi sebagai marketer bagi produk-produk lokal, itu akan menggerakkan perekonomian rakyat kecil. Itu fungsinya. Nah, itulah pusat distribusi provinsi. Nanti, barang-barang yang sudah diserap ini bukan berarti rugi, tidak, kan langsung dijual. Tinggal bagaimana kita lihat pasarnya sekarang. Pasar yang terbesar di Jawa Barat tentu saja pasar kelas menengah, yang jumlahnya sebenarnya tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 10-12% pada saat wabah ini. Dan itu hanya ada di kota-kota. Jadi bagaimana menyerap produk usaha kecil, petani, nelayan, budidaya ikan, kemudian industri kecil rumahan begitu, dibawa ke kota. Nah, oleh pemerintah menggunakan sebenarnya ya bisa bekerja sama dengan marketplace, bisa bekerja sama dengan apapun yang bisa sifatnya digital, karena kondisi sekarang kan orang lebih kelas menengah lebih percaya kalau dilakukan secara online begitu. Selain itu juga bagaimana memasarkan itu keluar dari Jawa Barat. Jadi ini yang tidak pernah dilakukan selama ini oleh pemerintah Jawa Barat, memasarkan produk Jawa Barat, produk lokal Jawa Barat keluar dari Jawa Barat begitu. Itu sudah saatnya harus dilakukan. Kita cari pasar. Di mana sih yang membutuhkan produk makanan olahan di Indonesia? Tadi, nah saya bicara tadi soal bagaimana konteks paradigma ini sebuah wilayah. Jadi kita memandang wilayah lain di luar Jawa Barat itu sebagai sebuah potensi pasar. Bisa jadi misalnya di Sulawesi begitu, yang mereka punya produk-produk pertanian, mereka tidak punya produk industri olahan. Jadi kita harus lihat ke sana dan pasarkan di sana. Di saat yang sama, kalau kita kekurangan bahan baku, ya kita beli dari sana. Sehingga akhirnya hubungan antara Jawa Barat dengan provinsi lain, dengan wilayah lain di luar Jawa Barat itu adalah hubungan seperti ekspor-impor begitu. Kita selalu mendengung-dengungkan di Jawa Barat itu, kita mengekspor ke luar negeri. Ke luar negeri, kan memang produknya industri manufaktur yang berasal dari dana modal luar negeri yang sebagian besar bahan bakunya. Nah, dengan kebijakan seperti itu akhirnya kita sangat tergantung dengan kondisi pasar dunia. Ketika perang dagang Cina Amerika langsung terganggu perekonomian Jawa Barat tuh satu. Perdagangan luar negeri pertumbuhannya negatif tahun 2019 itu gara-gara kita sangat tergantung dengan pasar ekspor. Padahal saya lihat pasar lokal pun, pasar dalam negeri pun, kalau industrinya cocok dengan kebutuhan itu, ya bisa jadi akan lebih punya potensi untuk bertahan. Tapi kita bicara tadi soal industri kecil, bukan industri besar yang memang pasti pasarnya juga berbeda. Nah ini karena kepentingannya 98,4% pelaku usaha mikro dan kecil, ya sebenarnya kita berbicara hampir 98,4% kepentingan rakyat Jawa Barat ketika kita pemerintah mengurusi begitu ya bagaimana memasarkan produk industri kecil dan usaha kecil itu. Oke, Pak Yunander, sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya ajukan tapi terhalang oleh keterbatasan waktu. Barangkali sebelum kita berpisah dengan pemirsa Bandung TV, Pak Yunander bisa memberikan stimulus bagi para pelaku UMKM supaya tidak merasa desperate untuk era saat ini, karena walaupun sedemikian rupa kondisi ekonomi kita, sekecil apapun usaha yang mereka lakukan, mereka adalah kunci dari kebangkitan ekonomi negara ini. Seperti apa, Pak? Silahkan. Ya, jadi usaha mikro dan kecil di Jawa Barat, baik pedagang, petani, kemudian UMKM, industri kecil, ini adalah sebagian terbesar begitu ya, hampir 100% dari pelaku usaha di Jawa Barat. Ini saatnya memang kondisi sekarang menurut saya untuk survive, kuncinya yang pertama adalah
berusaha untuk menjangkau pasar dari ekonomi digital, jadi melalui sistem online. Mau tidak mau harus ke sana, karena pasar utamanya kelas menengah itu lebih percaya kalau produk itu dijual lewat online. Nah, yang kedua adalah harus melihat produk apa yang saat ini dibutuhkan oleh pasar. Jadi jangan ragu-ragu untuk merubah jenis bisnisnya. Saya kira untuk industri kecil, untuk usaha kecil, mikro kecil tidak kesulitan sebenarnya untuk itu. Tapi di sana pemerintah harus hadir memberikan pelatihan, bimbingan, termasuk tadi bagaimana cara mereka mengakses pasarnya. Itu perlu dilatih saya kira. Dan itu akan lebih baik lagi ketika pemerintah hadir sebagai satu pusat distribusi begitu, sehingga tidak ada kesulitan bagi pelaku usaha kecil, usaha mikro untuk menjual produknya, karena pemerintah lah yang menjadi marketernya. Yang ketiga adalah memang harus menerapkan standar baru kerja gitu ya, karena terkait dengan masalah kesehatan. Jadi misalnya penggunaan APD itu harus lebih strict lagi, harus lebih bagus lagi, harus lebih lengkap lagi. Jadi tidak hanya bisa sekedar hanya masker misalnya, tapi sudah mulai menggunakan pelindung wajah, sarung tangan ketika sedang melakukan proses produksi. Dan ini juga sesungguhnya harusnya pemerintah hadir di sana, memberikan insentif, memberikan subsidi dalam bentuk perlengkapan di tahap awal. Karena pasti kondisi untuk bangkit lebih sulit dibandingkan ketika kondisi sudah berjalan begitu. Nah, itu yang menurut saya harus dilakukan, sehingga untuk pemerintahnya mau tidak mau ya harus membuat program-program yang memang bisa menggerakkan ekonomi mikro kecil dengan cara dari melihat hubungan dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana menghubungkan proses yang ada di hulu di pusat produksi dengan hilir di sisi ke arah konsumennya, agar semua produk lokal Jawa Barat ada di sana dan bisa diserap oleh pasar. Jadi mensubstitusi dari barang-barang impor. Saya kira demikian. Oke, Bapak terima kasih atas penjelasannya. Semoga kita segera bangkit untuk situasi pandemi ini, apalagi untuk mereka yang melakukan tadi para pelaku UMKM di Jawa Barat khususnya. Semoga ide-ide dari Bapak tadi didengar oleh pemangku kebijakan yang ada di Provinsi Jawa Barat dan tentunya mewakili aspirasi masyarakat Jawa Barat. Hatur nuhun, Bapak, selalu senang untuk berbagi pandangan dengan Bapak. Sehat selalu. Wassalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dan pemirsa Bandung TV, itu tadi perbincangan saya bersama anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Bapak Yunandar Eka Perwira, berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah kita untuk bisa menyelamatkan ekonomi dari dampak pandemik saat ini. Tentunya pemerintah memiliki usaha yang luar biasa keras untuk bisa membangkitkan perekonomian skala nasional bahkan lokal, dan tentunya dibantu dengan kegeliatan masyarakat kita khususnya Jawa Barat dengan melakukan banyak transaksi secara lokal antar provinsi merupakan kunci dari kebangkitan ekonomi yang ada di Jawa Barat khususnya. Akankah bounce back ekonomi kita akan segera pulih dan apakah perlu memerlukan waktu yang sangat panjang? Kita tunggu bagaimana pergerakan dari para pemangku kebijakan untuk bisa memerangi virus dan menyehatkan masyarakat serta mensejahterakan masyarakat. Saya Kirsanti untuk Adikarya Parlemen edisi hari ini. Sampai jumpa.